Perkenalkan, nama saya Syifa Bisa Fitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498137663. Saya akan melakukan praktikum tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Baik, langsung saja untuk tugas 3, tugas 3 praktikum mata kuliah logaritma dan pemrograman. Perintahnya ada buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu 1 jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Nomor 1, jika di input golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Lalu jika input golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1. Jika di input golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Ini buat persen array lemburnya ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dan dari gaji array sesuai golongan. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% array lembur dari gaji pokok dari gaji sesuai golongan. Yang keempat, jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% array lembur dari gaji pokok dari gaji dari array gaji sesuai golongan. Yang kelima, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Inputannya pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya yang ditampilkan ke layar adalah jumlah penghasilan, yaitu penghasilan perhitungan dari gaji golongan ditambah gaji lembur. Baik, langsung saja. Baik, untuk tugas 3, langsung saja. Tadi saya sudah membuat kelas baru untuk tugas 3 ini dengan nama gaji array. Ini gaji Java itu kelas untuk tugas 2 yang kemarin, yang ini. Lalu sekarang untuk tugas 3 saya akan langsung mengetik codingan saja. Nanti untuk penjelasannya nanti akan dijelaskan setelah pengetikan coding. Langsung saja kita ketik sini. Kita ketik import Java. Public class. Scanner input dengan new scanner system dot in double gaji teman-teman. Ini yang gaji utama 5 juta, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terus ada 6.500.000 untuk golongan yang B, 1, 2, 3, dan yang terakhir untuk golongan C 9.500.000, 1, 2, 3. Klik koma. Lalu double untuk jam lemburnya. Lembur sama dengan 0,30. Ini untuk bagian jam lembur, untuk gaji lembur dari gaji pokoknya diambil segimana. Ada 0,34, 0,34, 0,36, 0,36, 0,38. Lalu system.out.println. Panjang-panjang. Ini untuk garis pembatasnya. Titik koma. Lalu system.out.println. Oke, ini untuk namanya text program sederhana. Kita samain saja sama. Kita saja dengan ini. Program Java sederhana. Program Java sederhana. Lalu system.out.println itu perhitungan gaji karyawan. Lalu sekali lagi untuk garis pembatasnya. Right, kita samakan dengan garis atasnya tadi. Oke. Lalu system.out.println masukkan golongan A, apakah masuk golongan A atau B atau golongan C. Oke, ini tadi ada tanda kutip di sini jadi error. Ini saya hapus. Langsung aja tadi. Char golongan sama dengan input .next kurung dot uppercase
to. Ini kelebihan huruf P. To uppercase ya, bukan to uppercase. Tulisan error. Lalu double gaji pokok sama dengan lalu golongan wajib sama dengan to. Lalu jika if golongan dengan A gaji pokok sama dengan gaji 0. Lalu jika golongan B else if golongan B gaji pokok sama dengan gaji 1 lalu else if golongan C else if golongan C, gaji pokok untuk golongan C sama dengan 2. Gaji pokok gaji untuk golongan C. Ini spasi ada 2 nggak sih? Golongan C di koma. Lalu else buka kurung golongan valid sama dengan false. System out println golongan tidak valid. If golongan valid, system out println jika golongan valid masukkan jam lembur in jam lembur sama dengan input dot next int global gaji lembur sama dengan 0. If jam lembur sama dengan 0, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 0. Tidak melakukan lembur. Else if jam lembur else if jam lembur 0 dan jika jam lemburnya lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 5 jam jam lembur lebih dari 5 jam lemburnya lebih dari atau sama dengan 5, maka gaji lembur jam lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur jam lembur min 1. Lalu else if jam lembur lebih dari 5, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali lembur jam lembur lebih dari 5 jam. If jam lembur kurang dari 0, maka sistem out println jam lembur tidak valid. Lalu double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, sistem
dot out dot println dot total penghasilan sampai titik plus dot total penghasilan input dot cost, lalu system dot out dot println segini koma. Oke, coba kita cek dulu. Maaf sebelumnya tadi ini sudah saya cek, lalu sudah saya klik running. Tadi videonya tidak terekam karena terjadi ini tadi sudah saya running dan sudah berhasil. Lalu masukkan golongan A atau B atau C, lalu saya memasukkan golongan A. Coba misalkan jam lemburnya 0, enter, penghasilannya 5 juta karena dia tidak lembur, jadi tidak mendapatkan gaji lembur. Sebelumnya saya akan menjelaskan semua kaliannya ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu. Ini yang awal ini package my first Java app adalah ini paket yang sudah saya buat dari tugas 2 sampai tugas 3 ini. Lalu ini ada import Java YouTube Scanner, yaitu ini scanner tools adalah tools untuk agar inputan dari pengguna dapat dibaca. Lalu ini public static void main string ini untuk memasukkan sintaks, lalu ada di baris ketujuh ini scanner input sama dengan new scanner system in adalah untuk memasukkan inputan dari pengguna agar dapat dibaca oleh sistem. Lalu ini ada double gaji, yaitu gaji 5 juta, 6 juta 500, dan 9 juta 500. Lalu double jam lembur, ada double untuk gaji dari gaji lemburnya ada 0,30%, 0,32, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38. Ini semua dari gaji pokoknya. Ini double ini untuk membuat banyak gaji dan jam lembur dan gaji lembur ini untuk ditampung untuk tempat menampung gaji dan gaji lemburnya untuk memuat. Dari ini ada sistem outprintln garis-garis atau sama dengan ini baris dan ada program Java sederhana dan perhitungan gaji karyawan untuk dicetak supaya tampilannya seperti ini yang sudah di-run. Ini supaya tampilannya juga lebih rapi. Ini ada untuk mencetak kata ini masukkan golongan A atau B atau C untuk mencetak baris dan tulisan yang diinginkan untuk mencetak input yang akan dimasukkan oleh pengguna. Lalu ini ada to uppercase ini untuk membuat data jadi tidak sensitif. Jadi misalkan pengguna memasukkan golongannya dengan huruf kecil dan tidak dengan menggunakan huruf besar sesuai dengan yang ada di sini, maka data akan tetap valid atau tetap dicetak karena ada to uppercase ini yang membuat data tidak sensitif. Jadi tetap bisa dibaca dan dicetak. Lalu ada double gaji pokok ini untuk menampung inputan gaji yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada boolean ini adalah boolean golongan valid sama dengan true. Ini adalah tipe data dengan variabel golongan valid jika data yang dimasukkan adalah valid, jika golongan yang dimasukkan valid, maka nilainya adalah true. Seperti yang ada pada baris 23 ini sampai ke ini 28. Tapi jika ini golongannya tidak valid, golongan dimasukkan tidak valid selain dari golongan A, B, atau C, maka hasilnya adalah golongan tidak valid dan nilainya adalah false. Lalu ada baris ke-34 ini, jika golongan valid, maka sistem akan mencetak untuk memasukkan jam lembur dari golongan yang diinput, sedangkan jika golongannya tidak valid, maka tidak akan ada hasil masukan jam lembur, tidak akan ada hasil inputan ini, tulisan ini. Dan program atau sistemnya akan berhenti sampai di cetak golongan tidak valid saja. Lalu ini adalah ada double gaji lembur sama dengan 0. Ini untuk menampung gaji yang diinput jika golongannya valid. Lalu ada ini baris 40 sampai ke 46 atau 44. Ini adalah kondisi yang menentukan. Ini adalah semuanya adalah kondisi yang menentukan jam lembur dari golongan A, golongan B, atau golongan C, atau baik golongan valid maupun tidak valid. Ini jam lembur. Jika jam lemburnya 0, maka tidak akan mendapatkan gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0. Ini gaji pokoknya dikali 0 karena dia tidak melakukan lembur, jadi tidak mempunyai atau memiliki gaji lembur. Lalu ini ada else if jam lembur lebih dari 0 dan jam lemburnya kurang dari atau sama dengan 5, maka gaji lemburnya adalah gaji pokok lembur sama dengan jam lembur min 1. Ini jam lembur min 1 maksudnya misalkan pengguna menginput angka 4, maka di rumus akan diambil 1, 4, misalkan 4 yang 1 sama dengan 3. Karena selisih indeks dan baris adalah 1, jadi gaji pokok dikali gaji lembur. Jadi gaji pokok dikali gaji lembur di indeks ketiga, yaitu indeks ketiganya adalah 1, 0, 1, 2, 3 ini di 0,36. Jadi gaji lemburnya adalah gaji pokok dikali 0,36. Jam lemburnya lebih dari 5 jam. Jam lemburnya kurang dari atau sama dengan 5 jam. Lalu ada ini
Else if jam lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya sama dengan gaji pokok dikali lembur di indeks keempat. Lemburnya jam lembur lebih dari 5 jam. Jika lemburnya lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya adalah indeks keempat yang ini, yaitu 0,38% dari gaji pokok. Ini dia. Nah, indeks 0, 1, 2, 3, 4 ini 0,38. Lalu ada ini, jika jam lembur yang dimasukkan tidak valid, atau kurang dari 0, maka jam lemburnya jika jam lembur yang dimasukkan kurang dari 0, maka sistem akan mencetak jam lembur tidak valid dan sistem akan berhenti sampai di sini saja, tidak melanjutkan kemana-mana. Lalu ini ada tipe data double dari gaji pokok ditambah gaji lembur yang disatukan total penghasilan, yaitu gaji pokok dan gaji lembur yang ditambahkan atau disatukan. Lalu ini ada sistem out print line total penghasilan EP plus total penghasilan. Ini untuk mencetak kata ini total penghasilan EP lalu ditambah dengan total penghasilan yang ini, yaitu total penghasilan yang sudah dihitung dengan memasukkan golongan dan jam lembur. Lalu lalu sudah ditambahkan, maka jadilah total penghasilan. Ya, jadi yang akan dicetak adalah total penghasilan RP. Misalkan ini tadi saya sudah running, jam lemburnya golongannya adalah A, lalu jam lembur yang dimasukkan adalah 0, maka total penghasilannya yang sudah dihitung ini dari gaji pokok ditambah gaji lembur adalah 5 juta karena dia tidak melakukan lembur. Lalu ini ada input close untuk menutup objek scanner untuk menghindari kebocoran sumber daya. Lalu ini ada sistem out print line, ini untuk mencetak garis pembatas yang ada di akhir, yang ada di sini. Oke. Sekarang coba kita contohkan untuk yang sudah di runningnya. Misalkan ini tadi saya sudah coba running dengan golongan A, masukkan jam lemburnya itu 0. Jadi golongan A tidak melakukan lembur, jadi tidak mendapatkan gaji lembur, hanya mendapatkan gaji pokoknya yaitu 5 juta. Sekarang coba kita running lagi. Nah, misalkan coba kita masukkan dengan golongannya dengan huruf kecil, misalkan golongan B, jam lemburnya yaitu misalkan 1 jam, coba. Kalau gaji lemburnya 8.450.000, sekarang coba kita hitung dulu di kalkulator. Nah, coba kita hitung tadi golongan B gaji pokoknya adalah 6.500.000, lalu dikali dengan jam lemburnya 1 jam, yaitu indeks ke ini yang ke 0, yaitu 0,30 kali 0,30 sama dengan ini gaji lemburnya adalah 1.950.000, lalu ditambah dengan gaji pokok. Gaji pokok untuk golongan B adalah 6.500.000 ditambah 6.500.000, maka total penghasilannya adalah 8.450.000. Nah, ini sudah sama, maka sudah sesuai. Tadi masukkan golongannya saya coba dengan huruf kecil untuk membuktikan ini to uppercase. Jadi golongannya tetap tercetak dan tetap valid. Nah, sekarang coba kita sebentar. Oke, sekarang kita contohkan untuk jika pengguna memasukkan golongan yang tidak valid, kita run dulu. Misalkan golongan yang dimasukkan oleh pengguna adalah golongan F. Nah, golongan F itu tidak ada di sini karena di sini hanya ada golongan A, golongan B, dan golongan C. Dan golongan F itu tidak ada, maka ini sistem akan mencetak ini. Golongan tidak valid nilainya adalah false. Nah, ini contohnya. Karena tadi sudah mencoba untuk memasukkan golongan yang tidak valid, sekarang kita coba untuk memasukkan jam lembur yang tidak valid, kita run lagi. Misalkan golongannya yang valid golongan C. Lalu misalkan jam lemburnya dimasukkan min 1. Nah, jam lembur tidak valid. Karena jam lembur min 1 itu tidak ada, jika jam lemburnya kurang dari 0, maka sistem akan langsung mencetak jam lembur tidak valid. Nah, seperti ini. Maka total penghasilannya hanya gaji pokoknya saja. Jadi dia dihitung tidak melakukan lembur, dan total penghasilannya hanya gaji pokoknya saja, yaitu golongan C dengan gaji pokok 9.500.000. Sekarang kita coba run lagi untuk memasukkan golongan dan gaji lembur yang valid, lalu kita hitung untuk membuktikan apakah program ini sudah benar-benar berhasil atau belum. Misalkan golongan A, lalu jam lemburnya adalah 3 jam. Nah, maka total penghasilannya adalah 6.700.000. Coba kita hitung dulu. Golongan ini kita hapus dulu. Golongan A gajinya adalah 5 juta, dikali dengan untuk jam lembur 3 jam, 1, 2, 3, ini adalah 0,34. 0,34 sama dengan ini gaji lemburnya adalah 1.700.000. Lalu ditambah gaji lemburnya ditambah dengan gaji pokoknya yaitu 9.500.000. Gaji pokoknya yaitu 5 juta, maksudnya 5 juta. Maka total penghasilannya adalah 6.700.000, maka ini sudah betul ya, ini sudah sama, berarti sudah berhasil. Coba kita screenshot dulu. Sekarang kita coba untuk golongan yang lain, misalkan golongan B. Kita akan coba untuk golongan B. Golongan B dengan jam lembur misalkan 5 jam. Maka penghasilannya adalah 8.970.000. Sekarang coba kita hitung dulu. Golongan B, ini kita hapus dulu yang tadi. Golongan B gajinya 6.500.000, 6.500.000 dikali 0, kalau 5 jam itu 0,38.
0,38 sama dengan 7.470.000, lalu ditambah dengan gaji pokok golongan B yaitu 6.500.000 sama dengan 8.970. Ini hitungan di kalkulator dan di program ini sudah sama, berarti ini sudah betul, sudah berhasil. Sekarang kita coba untuk yang golongan C. Nah, golongan C, jam lemburnya misalkan di 4 jam. Total penghasilannya itu segini, coba kita cek di kalkulator dulu. Golongan C, gajinya yaitu 9.500.000 dikali untuk jam lembur 4 jam 1, 2, 3, 4, 0,36 dikali 0,36 kali 0,36 sama dengan 3.420. Ini gaji lemburnya, lalu ditambah dengan gaji pokoknya 9.500. 9.500 sama dengan, nah ini maksudnya gaji. Jadi total penghasilan golongan C yang melakukan lembur 4 jam adalah 12.920.000 rupiah. Ini programnya sudah berhasil ya. Baik, karena tadi saya sudah mencoba untuk merunning dan melakukan perhitungan gajinya dengan golongan yang valid dan jam lembur yang valid, lalu golongan yang tidak valid, lalu golongan valid tapi jam lembur tidak valid, lalu dengan golongan A dan gaji dengan jam lemburnya. Golongan A jam lemburnya 3 jam, lalu golongan B jam lemburnya 5 jam, dan yang terakhir ada golongan C dengan jam lembur misalkan 4 jam. Dan semuanya sudah saya hitung manual di kalkulator dan hasilnya juga sudah sama persis. Jadi program atau codingannya ini sudah berhasil. Dan mungkin ini saja praktikum tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya. Mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 3 mata kuliah algoritma dan pemrograman dari saya, Syifa Desa Fitri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.